Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah yang kita masih di surat Ibrahim dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke Pokoknya wa ma lana, yang ngasih batas ini dirubah. Wa ma lana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Ayat sebelumnya disebutkan bahwasanya tentang orang-orang kafir yang tidak henti-hentinya mengganggu orang yang beriman. Bahkan menghinakan. Intinya bagaimana mereka itu mengingkari sebisa-bisanya dan mengajak orang lain untuk mengingkarinya. Dan mereka tidak terima, ya karena kedengkian mereka kepada baginda Nabi. Di saat orang seperti dia kok diutus menjadi utusan Allah. Diutus sebagai utusan Allah. Ini adalah sebetulnya contoh dalam setiap masa itu ada orang yang memang kalau sudah dikuasai hatinya dengan kedengkian ini tidak pandang. Artinya dia ngerti itu sebuah kebenaran, cuman karena kedengkian di dalam hatinya menjadikan dia mengingkari kebenaran tersebut. Kenapa harus dia yang membawa kebenaran kok tidak saya? Semestinya kalau orang cerdas tinggal, kalau memang itu meyakini kebenaran, nah cuman kan bodohnya kan bertumpuk-tumpuk. Karena dengki, kenapa harus dia membawa kebenaran? Kok tidak saya? Jadi sebetulnya secara tidak langsung dia telah mengakui kebenaran tersebut sehingga dia harus ngiri. Cuman karena kebusukan hati tetap saja busuk. Semestinya tinggal dia karena itu sebuah kebenaran, aku akan bersama kebenaran tersebut dan aku akan selamat. Tapi tidak semacam itu orang yang terkutuk. Dia tetap melawan, biarpun tahu itu kebenaran. Hasud yang ada di dalam hatinya. Bagi orang yang beriman, dimulai dari imamnya, ahli iman yaitu para nabi. Di saat mendapatkan tantangan-tantangan semacam itu, termasuk penerus-penerus para nabi, penerus baginda nabi, dikatakan para ulama dan semua yang mengambil bagian dakwahnya Rasulullah warathatul anbiya. Maka tentu saja tantangan-tantangan semacam itu tetap ada. Tapi nggak boleh bergeming dong, nggak boleh berubah. Harus tetap bersemangat. Harus menjadi orang la yakhafu lawmata laim dalam menegakkan kebenaran, sudah nggak peduli harus. Nah kuncinya agar semakin kuat adalah di ujung daripada ayat yang lalu adalah wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya semuanya menyerahkan kepada Allah. Setelah berusaha dengan macam-macam usaha, hendaknya bertawakal kepada Allah agar hati itu tentram. Tugasku hanya menyampaikan kebenaran, tugasku hanya berjuang, tugasku hanya berdakwah. Adapun urusan dia sadar atau tidak sadar itu urusan Allah. Dan aku serahkan kepada Allah. Kalaupun ada ingin menggangguku dan seterusnya, aku pun bertawakal, aku serahkan kepada Allah. Dan hendaknya semacam itulah orang beriman. Wa ma lana alla natawakkalu 'ala Allahi. Ya, memang kita beriman itu orang beriman hendaknya seperti itu. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi. Apa yang menjadikan sebab kita tidak bertawakal kepada Allah? Kecuali karena kebodohan. Sementara kita sudah tahu yakin Allah memberikan hidayah kepada kita. Yang menunjukkan kita jalan kebenaran. Artinya apa? Iya, memang aku
Ini maksudnya gini, kalau orang sudah punya keimanan, kenapa kok tidak bertawakal? Kok sering dalam keputusasaan? Hah? Tidak boleh berputus asa di saat kita berhadapan dengan musuh sebesar apa, seberat apapun. Jangan ragu, Allah Maha Kuasa. Atau dalam keadaan tertindas sekalipun, tidak usah khawatir, ragu, jangan ragu. Usaha dan usaha dan usaha, tapi ternyata kok belum kunjung terlihat hasilnya, maka tidak boleh terpuruk dan putus asa. Hendaknya bertawakal kepada Allah. Bagaimana kita tidak bertawakal? Kita sudah menyadari, yakin bahasanya Allah berikan hidayah kepada kita. Artinya orang beriman seharusnya urusan tawakal itu enteng, nggak usah pusing. Wa malana la natawakkala 'ala Allah illa wa qad hadana subulana. Kenapa tidak bertawakal kepada Allah? Allah sudah ngasih hidayah kepada saya. Artinya, ya tentu dong, kami ahli iman. Andalanku Allah. Dalam keadaan apapun, andalanku Allah. Di saat aku ingin berjuang, aku mengandalkan Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Dan di saat aku menemukan kelemahan, penindasan, zaliman, maka tetap aku serahkan kepada Allah. Nah, ini kunci. Tawakal itu adalah di saat kita berjuang, baik itu menemukan kesuksesan atau belum, maka harus dibarengi dengan ketawakal. Tidak boleh mengandalkan dengan kekuatan kita, kehebatan kita, senjata kita, atau kecerdasan kita, kehebatan kita. Oh enggak. Ini berlaku untuk Nabi dan penerus Nabi dalam berdakwah ini harus mengandalkan tawakal. Tidak boleh orang hanya mengandalkan kehebatan dalam bertutur kata, kehebatan dalam menulis sebuah kisah, kehebatan, tidak. Hendaknya dia adalah bertawakal. Dalam bahasa sederhanalah, dengan jasad zahirmu engkau beramal dan dengan batinmu engkau bertawakal. Nah, itulah kunci. Dan setelah orang itu punya ketawakalan yang sejati, yang sesungguhnya, maka dia akan masuk wala nasbiranna ala ma adzaitumuna. Enteng. Sabar itu artinya beban itu menjadi tidak beban. Sabar itu beban menjadi tidak beban. Kalau beban menjadi beban, bukan sabar dia. Artinya nggak kuat dia. Dia melalui rintangan-rintangan itu enteng. Dengan ujian-ujian yang Allah timpakan, atau orang-orang kafir dengan kejahatannya pun dia enteng. Nggak panik, nggak gelisah, biasa, enteng. Wala nasbiranna. Makanya orang sabar bisa tersenyum di atas dalam duka. Bisa tersenyum dalam dia punya masalah, dia bisa tersenyum karena dia sabar. Tapi yang tidak sabar dia terpuruk. Jadi ketidaksabaran di hatinya akan mempengaruhi anggota tubuhnya untuk berparas yang cemberut, perilaku yang menyakitkan orang lain karena ketidaksabarannya. Nah, sabar ini menjadikan sabar itu menjadi kuat karena ada tawakal tadi. Dia nggak pernah ragu dalam perjuangan, nggak pernah ragu dalam dakwah, nggak pernah ragu karena dia dengan Allah. Ala ma adzaitumuna, apa yang kau perlakukan kepadaku dari kezaliman-kezaliman, engkau menyakiti kami, dah ada masalah. Itu mau ngapain? Membunuh, menyakiti sebagainya, oke. Maka sehingga para sahabat Nabi perang, berani berlawan, dan itu tidak menganggap sebuah hal yang menakutkan. Bagaimana urusan berperang melawan kebenaran itu, kenapa kok berani seperti itu? Karena tawakal, urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah karena yakin dengan kekuatan Allah. Perang pertama, medan pertama yang diadakan, medan Badar, perang Badar, lihat, dengan segala keterbatasan dalam sisi senjata. Melawan, lihat, orang yang sudah siap dengan senjatanya. Jumlah yang berlipat-lipat, no problem. Karena orang tawakal pada Allah. Orang kalau sudah tawakal, tidak ada takut. Tawakal yang sesungguhnya bukan tawakal main-main. Tawakal yang sesungguhnya dalam segala hal. Dia tidak akan pernah takut kekurangan. Dia dengan Allah. Makanya orang tawakal nggak pernah takut melarat.
Orang tawakal nggak pernah takut dalam keadaan apapun. Karena dia dengan Allah. Wal yatawakkalil wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Hendaknya memang orang-orang tersebut ahli tawakal yang sesungguhnya itu hanya bertawakal kepada Allah. Di situ kekuatan yang sesungguhnya. Sebenarnya makna tawakal itu adalah bersandarnya hati kok. Berangkat dari keyakinan harus begitu. Seorang anak yang tahu abahnya tidak mampu. Dan dia punya perasaan kepada ayahnya. Kemudian dia punya uang. Uangnya satu-satunya itu, nggak ada lagi. Hilang itu uang. Apa yang terjadi? Gelisah dia. Karena uang satu-satunya uangnya ayah. Dari mana mencarinya nanti ayah? Kalau uang ini sudah nggak ada. Sementara ini akan dipakai untuk kebutuhan. Satu lagi, seorang anak yang tahu bapaknya duitnya banyak. Yang dibawa itu sama jumlahnya dengan yang satu tadi yang hilang. Anggap saja 1 juta. Cuman yang satu lagi bapaknya kaya raya. Kaya betul 1 juta. Jadi tak tahunya mau ngantarkan duit ke tempat seseorang, duitnya jatuh. Dia biasa, karena apa? Ada andalannya. Tidak seberapa ini. Aku tinggal ngomong, ayah uangnya jatuh ya, gitu saja. Yang satu gemeteran. Kenapa yang satu gemetaran? Karena sandarannya lemah. Yang satu kenapa percaya? Tenang saja, sandarannya kuat. Siapa? Ayahnya kaya. Ini bersandar dengan orang kaya, manusia kaya, makhluk kaya saja bisa menjadi tenang. Bagaimana orang yang bisa sandaran Allah Jalla Jalaluh? Sandarannya Allah dengan hatinya. Ya nggak akan takut dengan itu semuanya. Baik, kita masuk pembahasan baru setelah ahli tawakal masuk selamat dalam ridha Allah. Wa qala alladzina kafaru li rusulihim. Ini tantangan para utusan-utusan terdahulu, begini kisahnya. Dan tidak mustahil terjadi pada zaman Nabi dan terjadi pada zaman Nabi. Dan tidak mustahil terjadi pada penerus Nabi. Apa itu? Qala wa qala alladzina kafaru. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan utusannya, baik umat terdahulu atau umat Nabi, mereka berkata li rusulihim kepada utusan-utusan mereka, la nukhrijannakum min ardina, akan keluarkan kalian dari bumi kami. Oh, diusir Nabi diusir. Baginda Nabi pun merasakan. Dan memang tidak semua dari umat Nabi yang berjuang mengalami ini. Cuman ada, maksudnya diberi contoh pahit, bukan contoh manis saja. Kalau ada orang berjuang ingin berdakwah dan seterusnya, ternyata kemudian setelah itu menemukan perlakuan yang tidak baik dari orang yang diseru, maka ada contoh. Baginda Nabi paling mulianya manusia pun ternyata juga pernah diusir dari kampung halamannya. Pilihannya adalah keluar, aula ta'udunna fi millatina, atau kembali kamu kepada agama kami. Itu semua. Utusan-utusan Allah itu mengalami itu, termasuk baginda Nabi. Suruh kembali kepada agama nenek moyang, maksudnya nenek moyang orang yang keyakinan yang diyakini oleh orang masyarakat Arab Mekah waktu itu, yaitu menyembah ada sesembahan selain Allah. Itu baginda Nabi disuruh kembali ke situ. Dan Nabi terdahulu pun juga demikian. Nah ini seruan mereka ya. Jadi pilihannya kamu balik atau keluar. Kamu balik kepada agamamu yang dulu atau keluar. Dan ini tantangan semacam ini selalu ada pada pejuang-pejuang kebenaran. Kalau zaman ini tantangannya adalah ada, tapi tidak separah yang dialami Nabi. Paling tantangannya penerus Nabi adalah suruh berhenti dakwah. Atau jangan di sini dakwahnya, sana. Ada.
Tapi ada juga yang sampai diperangi. Diperangi betul gara-gara ketidakmauan menerima seruan kebaikan. Itu kerugian. Seperti terjadi pada orang-orang kafir pada zaman dahulu. Nah, di saat seperti itu apa? Fa'auha ilaihim rabbuhum. Nah, ini kabar gembira maksudnya. Itu umat terdahulu. Umat terdahulu di saat mendapatkan tekanan dan kezaliman dari umatnya, ngadu kepada Allah, minta kepada Allah pertolongan. Allah beri pertolongan. Allah berikan wahyu kepada mereka. Maksudnya diberitahu oleh Allah bahwasanya lanuhlikanna adh-dhalimina, sungguh kami akan hancurkan orang-orang yang berbuat zalim. Dan semua pada sejarah Nabi menemukan kehancuran. Sejarah Nabi-Nabi. Sejarah Nabi menemukan kehancuran. Yang melawan tentunya. Kalau tidak segera tobat. Ada yang sudah dihancurkan, ada yang belum sempat dihancurkan, tobat. Dalam riwayat Nabi Yunus seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, belum sempat diadab, sudah kembali kepada Allah, diangkat adab oleh Allah. Kabar gembira kepada para pejuang-pejuang yang tulus, para nabi dan penerus-penerus para nabi. Ketahuilah dengan ketawakalan kita, kesungguhan kita dengan Allah dalam berjuang, maka ketahuilah jangan ragu dengan kezaliman. Kalau kita melawan mereka dengan kekuatan kita yang Allah berikan kepada kita, dan itu sedikit sekali. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah yang maha kuasa, maha kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya, maka kita akan meraih kemenangan. Jadi dalam berjuang kepada siapapun, ayo yang berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan syariat, menegakkan keadilan, menegakkan akhlak yang mulia. Jangan mengandalkan kehebatan kekuatan kita, tapi andalkan Allah. Asah hati kita agar semakin yakin dengan pertolongan Allah, semakin dekat kepada Allah. Semakin yakin dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Maka dibalik keyakinan kita semacam ini, maka Allah akan beri sesuai dengan janjinya. Allah akan beri pertolongan. Wala nuskinannakum. Sungguh aku akan menempatkan kalian. Al-ardha ba'dahum, di tempat setelah mereka. Artinya apa? Dengan keyakinan orang yang beriman bahwa pertolongan akan Allah berikan kepada mereka, maka akan terjadi. Sehingga Allah akan menghancurkan mereka atau menyingkirkan mereka, kemudian setelah itu memberikan kepada orang yang beriman ketenangan di tempat tersebut yang semula ada kegaduhan. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Itu semua hanya berlaku untuk siapa? Orang yang khafa maqami, yang takut kepada Allah, dalam arti takut dengan keagungan Allah, kemahakuasaan Allah di dalam memberikan hukuman. Wa khafa wa'idi, dan takut kepada apa yang Allah janjikan dari siksa-siksa. Maksudnya untuk orang beriman. Itu hanya berlaku untuk orang yang beriman. Allah akan tempatkan mereka di tempat yang mulia. Ini sadari mana ini, siapa pun lagi berjuang, enggak usah khawatir. Mungkin di saat berjuang kita betul-betul mendapatkan kesusahan dan sebagainya. Asalkan kita kembalikan kepada Allah, Allah akan mengembalikan kepada kita dengan kesuksesan. Jangan ragu. Wastaftahu, dan minta pertolongan kepada Allah. Dan Allah beri. Wa khafa kullu jabbarin anid, dan yang sengsara, sia-sia, yang tidak beruntung, yang rugi siapa? Kullu jabbarin anid, siapapun orang yang hidup dengan kesombongannya, kesewenang-wenangannya, kezalimannya, jabbar. Jabbar itu adalah kalau melakukan sesuatu adalah sewenang-wenang, itu jabbar. Sifat makhluk, kalau dinisbatkan kepada makhluk adalah jelek. Kalau disebutkan kepada Allah menjadi sifat yang mulia, karena Jabbar adalah Allah berbuat kepada hambanya sesuka Allah, semau Allah, sesuai dengan hikmah Allah, ilmu Allah, dan kasih sayang Allah. Tapi kalau Jabbar itu adalah untuk manusia, adalah sewenang-wenang, berbuat tanpa aturan, maka masuk ke zaliman. Anid, selalu membangkang dengan apa yang Allah berlakukan untuk mereka dari perintah-perintah melalui para utusan-utusannya. Na'udzubillah
Min waraihi jahannam. Allah, setelah itu min waraihi, setelah daripada itu semuanya, di belakang ini semuanya, maksudnya ya kalau adabnya di hadapan mereka, wara itu maknanya banyak. Di antaranya gini, min warai, dan setelah itu ia akan mendapatkan apa? Jahannam, mendapatkan neraka jahannam. Wa yusqa, dan akan diberi minum. Oh, diberi minum juga di neraka. Oh iya, diberi minum. Mimma'in, dari air, sadidin, dari nanah yang busuk, daripada cairan nanah ahli neraka. Oh, akan diminumkan kepada mereka. Belum lagi sudah cairan nanah yang busuk, belum begitu tidak cukup hanya bau busuk, akan tapi lebih dari itu ada panasnya tidak kira-kira. Sadid, minumannya ahli neraka. Bayangkan bagaimana kita minum yang demikian itu. Bisa nelen atau tidak, kan begitu. Yatajarra'uhu, berusaha untuk meminumnya. Wala yakadu yusikhuhu, tapi hampir tidak bisa, tapi tetap ketelan. Coba kalau kita minum sesuatu yang menjijikkan susah, tapi namanya seksa harus ditelan. Na'udzubillah. Wa yatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Maksudnya datang seksa dari sana sini, yang seksa itu kalau di dunia itu matikan. Tapi tidak mati-mati, Allah, mengerikan. Kalau di dunia kan di saat sakit mati, berakhir sakit di dunia, akan masuk alam barzah jika dia ahli iman selamat. Tapi enggak lah, dia hidup tidak mati. Kalau mati selesai, enggak, tidak hidup. Dianggap hidup, dia kesakitan. Karena siksanya adalah siksa yang mematikan, tapi tidak mati. Oh, serem. Siksa yang ditimpakan adalah siksa yang mematikan, tapi pun demikian tidak mati. Wa in maraihi, dan setelah itu lagi ada adzabun ghalidun, siksa yang amat berat. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita iman, sehingga kita semua menjadi ahli iman. Insyaallah kita jauh daripada yang serem-serem semacam ini. Asalkan kita jaga iman kita. Maka dari itu tolonglah jangan main-main urusan keimanan, jaga iman. Nah ini, makanya harus kita yakini, iman itulah kunci yang menjadikan kebaikan-kebaikan kita di dunia itu akan ada artinya, dan nanti kita akan memetik buahnya nanti di akhirat. Iman. Kalau sudah imannya hilang, kebaikan seperti apapun tidak akan ia bisa petik buahnya nanti di akhirat. Inilah mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Perumpamaan mereka ini orang-orang yang berkufur, kufurnya tidak percaya kepada Tuhan, yang mengingkari Allah. Atau dalam bahasa lain yang tidak beriman. Nah, tidak beriman itu macam-macam. Ada orang yang asli kafir tidak beriman. Ada orang yang semula beriman tapi ulahnya atau perilakunya, lesannya, keyakinannya mengeluarkan mereka dari iman, murtad. Hari ini banyak orang main-main agama, naudzubillah. Kami ingatkan kepada semuanya, semoga bisa mendengar yang lain. Allah memberikan kepadamu petunjuk iman, menjadi ahli la ilaha illallah. Tolong jaga itu la ilaha illallah, jangan sampai keluar dari hati Anda. Maka katailah, kalau sudah keluar la ilallah dari hati, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Kebaikan yang dilakukan pun tidak akan ia bisa dapat, ia tidak akan bisa petik buahnya nanti di akhirat. Orang keluar dari iman. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang kafir kepada Allah. Orang-orang kafir gambarannya semacam ini. A'maluhum karamadin, amal mereka laksana bagaikan laksana abu-abu yang menjadi debu. Gambarannya orang di padang pasir bakar kambing guling. Ada debu yang menggunduk di situ. Kambing guling bisa dinikmati, abu menggunduk, abu debu. Abu-abu. Tiba-tiba tidak lama kemudian berhembus angin kencang, rihun asif.
Sudah tidak ada lagi bekasnya. Habis dibawa oleh angin. La yaqdiruna mimma kasabu, tidak akan mampu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka lakukan. Ala syai' sedikit pun enggak bisa. Dzalika huwa dhalalul ba'id, itulah kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata, dan ini yang harus kita perhatikan. Kalau ini penjelasan ini adalah untuk orang beriman. Maka kalau ada suatu ketika ada orang berkata bahasanya, gimana orang non muslim, apakah dia bisa masuk surga dan mendapatkannya? Dia tidak punya kunci untuk bisa mendapatkan itu semuanya. Amal baik yang dilakukan di dunia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Akhirat itu spesial untuk ahli iman. Tapi mungkin mendapatkan pahala, mendapatkan balasan di dunia, ada kemudahan. Ada yang bertanya, oh Tuhan kok kejem banget, masa masuk surga gara-gara kafir enggak? Oh, mereka tidak menginginkan surga Allah. Kenapa kita paksa-paksain? Coba, enggak mau dia ditawari, kamu masuk surga, enggak percaya dengan surga kok. Oh dia enggak percaya, enggak mau, ya biarkanlah. Maka orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan surga. Nah, kalimat ini bukan berarti, ini kan hukum yang dijelaskan. Dan itu bukan berarti kita bermusuhan di dunia loh ya, jangan salah. Jadi mungkin dia karena dangkalnya ini orang yang mengaku Islam itu, menganggap kalau kita mengatakan bahwasanya kalau orang kafir itu tidak berhak mendapatkan surga, dipikir kalau begitu demikian kita langsung ngajak perang. Nah ini kan kedunguan, kedangkalan di dalam memahami. Bahkan setiap agama pun juga punya kisah serupa. Mereka bisa saja, mereka ada yang mengatakan, memang ada di setiap agama punya keyakinan bahwasanya yang selamat jika agamanya itu ada. Dan itu wajar, itu keyakinan kok. Orang Islam pun meyakini yang demikian. Tapi ingat bahwasanya di saat seorang muslim, atau kita menemukan di dalam buku-buku umat Islam yang mengatakan bahwasanya seperti ini, orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surga. Pertama apa? Karena mereka tidak menginginkan surga kita. Mereka sudah meyakini akan ada surganya lagi. Tapi lebih dari itu harus kita yakini bahwasanya ya, yang demikian ini ini bukan berarti, ini yang harus kita pahami bahwasanya kalau kita mengatakan, umat Islam mengatakan bahwasanya non muslim tidak berhak mendapatkan surga, itu bukan ngajak perang. Tidak ada urusannya ini dengan itu. Tidak ada urusan dengan perang, tidak ada. Nah ini karena dangkalnya orang ini, mungkin dia sendiri memang tidak pernah ngerti toleransi. Makanya yang orang keblinger itu justru dia yang ngerti toleransi. Jadi toleransi itu harus ngacak-ngacak keyakinan. Menurut dia, kalau orang ngerti toleransi, tidak. Seandainya kita berhadapan dengan orang Kristen atau orang Hindu, orang Hindu berkata, saya meyakini bahasanya ada. Seandainya, mohon maaf kalau dinisbatkan kepada orang Hindu, misal saja. Dia sah saja kalau mengatakan, kami meyakini akan ada surga, atau namanya nirwana atau apa. Kami yakin ada surga untuk kami. Anda tidak mendapatkan, wahai orang Islam, untuk surga kami. Loh, gak ada masalah. Saya gak tersinggung sama sekali, karena saya punya keyakinan akan adanya surga. Bahkan begitu juga jika kami menyampaikan bahasanya, Tuhan Allah akan berikan surga kepada orang yang percaya kepadanya. Beriman kepadanya. Anda tidak percaya, tidak mendapatkan surga Allah. No problem, dia mengatakan gak ada masalah, saya juga tidak percaya dengan Tuhanmu kok. Lah, ini kan perbedaan yang sangat jelas, sehingga kami tetap duduk bisa makan bersama kita. Dengan orang yang seperti itu, yang mengatakan bahwa orang Islam tidak bisa masuk surganya, seperti halnya mereka juga bisa bergabung dengan kami orang Muslim di saat kami mengatakan orang di luar Islam tidak bisa mendapatkan surga Allah. Loh, no problem kok. Itu kan kisah di akhirat nanti. Di dunia tetap hubungan baik lah, karena dangkalnya si ini orang, ini hakikat kedangkalan, unik. Sehingga mengatakan mereka juga mendapatkan surga dan sebagainya. Anda ini aneh banget. Berarti toleransi itu harus merusak. Ini kan salah. Toleransi adalah justru di saat ada perbedaan keyakinan semacam itu, tapi kita tetap damai. Begitu yang harus kami sampaikan. Hei kaum Nasrani, Hindu dan Buddha, perbedaan antara kami dengan Anda jelas. Tapi bukan berarti kita harus perangan kan? Bukan berarti harus musuhan. Maka kalau ada satu tokoh agama yang selalu ingin melebur, mencampur adukkan agama, dia justru pengkhianat agama.
Maka orang Nasrani pun akan kaget di saat melihat orang Islam kaget melihat Nasrani, semua bikin kaget. Kenapa? Kita sama. Wong sendiri bilang sama, ternyata beda, kan kaget. Orang Nasrani didoktrin sama tokohnya misalnya, kita nggak beda dengan Islam dan lain-lain. Tak taunya setelah membaca tentang Islam beda, loh kan kaget. Orang Islam pun juga demikian, kita sama, beda kok dikatakan sama. Paling enak sudah dikatakan, sudah surgamu beda. Kita punya keyakinan akan surga, keyakinanmu urusanmu, selesai. Lakum dinukum waliyadin. Makanya ada orang-orang akhir zaman yang mengatakan dari orang katanya ahli la ilaha illallah. Orang di luar Islam pun berhak mendapatkan surga Allah. Ini kan bahasa dialog akal dimasukkan dalam berita keyakinan, berita keimanan. Dalam dialog akal memang begini bunyinya, Allah itu maha kuasa. Lihat, ini adalah menumpuk kebodohan. Dalam bahasa, dalam istilah manteknya kan jahil murakkab. Jadi adalah ketidakmengertiannya double. Jadi begini, di dalam Islam, orang dalam dialog akal, bahwasanya Allah itu maha kuasa. Karena Allah maha kuasa itu Allah boleh itu bukan harus. Allah boleh memasukkan orang kafir ke surga. Wong surga Allah kan. Betul benar, ini hak prerogatif Allah. Suka-suka Allah memasukkan orang kafir ke surga. Itu dialog akal. Hanya sebatas ini. Hakikatnya Allah sudah menyatakan enggak. Jadi sesuatu yang mungkin terjadi jangan dijadikan berita terjadi. Itu kan kedunguan dalam memahami berita. Contoh dalam bahasa begini. Saya manusia. Mungkin tidak saya tiba-tiba bisa terbang. Kalau Anda katakan mungkin, itu hanya mungkin. Tiba-tiba terbang, tidak tahu terserah gimana caranya. Saya mengatakan mungkin tiba-tiba saya terbang. Atau mungkin tidak, tiba-tiba saya bisa bahasa Nigeria sana. Atau tiba-tiba saya bahasa India. Mungkin tidak saya bisa bahasa India. Mungkin. Tapi jangan sampai nanti murid cerita, Buya Yahya berbahasa India. Ini kan kedunguan santri. Wong ini mungkin kok jadi benar. Berarti betul-betul orang semacam itu enak. Mungkin dia kesian mereka itu. Ngadu-ngadu agama. Justru yang kami ingin serukan, toleransi yang sesungguhnya itu gimana sih? Biarpun sebenarnya istilah toleransi ini kurang tepat dalam Islam. Dalam Islam kan tidak ada toleransi. Yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Kewajiban kita menghargai bukan karena toleransi. Wajib. Anggap saja oke kita ikut istilah toleransi. Perbedaan-perbedaannya harus jelaskan kalau ini beda. Kami sampaikan terus kepada kaum Kristiani, Hinduis dan Buddhis semuanya. Kaum muslimin. Kalau sudah ada orang ngaduk-ngaduk itu justru ada racun di dalam Islam. Di dalam kita berbineka tunggal ika itu racun, betul racun. Kita kecewa dengan orang begitu. Kenapa? Di samping di antara orang beragama ini akhirnya menjadi saling tuduh-menuduh. Saling tidak baik, bukan tambah baik. Kemudian dia akan membuat musuh di dalam agama sendiri. Moga-moga membuat musuh di dalam agama sendiri. Ya kita tadi berita Allah mungkin tidak menyiksa orang, memasukkan ke surga orang kafir. Mungkin dalam dialog akal. Tapi bukan kisah mas terjadi. Sebab mungkin itu belum tentu terjadi secara syarak. Kan ada. Mungkin menurut akal belum terjadi menurut akal. Menurut kenyataan ada. Mungkin. Seperti halnya begini, mungkin tidak Allah mengutus Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya mungkin, tapi dalam agama kita sudah diputus, nggak ada. Masalah mungkin, tapi jangan kalimat mungkin dijadikan berita nyata. Makanya inilah keanehan, makanya kadang-kadang mereka itu orang-orang seperti itu sok gaya pemikir. Kesian dia, ilmiah. Yang diajak ngomong memang orang yang tidak pernah mengerti. Jadi betul-betul gayanya kayak ilmiah, disanjung oleh ribuan orang yang sama-sama tidak mengerti. Kan kacau jadinya. Akhirnya rancuh. Yang seharusnya yang jadi patokan itu mana, jadi tuntunan itu mana, jadi sampuradu. Baik. Disebutkan layak diruna mimma kasabu ala syai'. Orang yang kafir tidak akan mampu mendapatkan apa yang mereka lakukan di dunia, di akhirat enggak mendapatkannya sedikit. Dzalika wadhalalul al-ba'id. Itu adalah kesesatan yang jauh, sesat yang sangat jauh. Nah, ini sebagai pungkasan kami sampaikan bahwa Anda wahai ahli iman, Anda harus kuat dengan keyakinan Anda. Orang di luar Islam mungkin ada yang mendengar, mungkin satu dua yang mendengar, bisa disampaikan yang lainnya. Dalam berkeyakinan kita harus punya prinsip. Dan ingat kita, agama Islam dan mungkin semua agama juga merindukan perdamaian.
Tapi biasanya selalu ada penjahat-penjahat di dalam agama. Penjahat di dalam agama. Nah ini jangan mengukur agama dari orang jahat tersebut. Ini kesalahan. Termasuk tidak kecerdas orang begitu. Mohon maaf, kepolisian adalah pengaman negara. Apakah gara-gara ada satu polisi nyolong lalu kita bilang polisi pencuri semuanya? Ini kan kebodohan dalam menilai. Dan kita memang perlu orang-orang cerdas supaya tidak itu mencampur adukkan keyakinan. Pengen menyeru toleransi buat perang di dalam rumah sendiri. Ini kan aneh banget ini orang. Yang mengatakan itu orang di luar Islam mendapatkan berhak itu gimana sih? Berhak itu harus diberi dong namanya berhak. Kalau kalimat orang di luar Islam secara akal boleh masuk surga. Wong musur bisa Allah boleh masuk ke surga. Itu dialog akal tapi bukan harus. Itu harus paham mana ini. Yang pernah belajar ilmu logika, ilmu mantek pasti ngerti dalam demikian ini. Baik. Layak tiruna mimma kasabu ini jelas tidak akan mampu mereka mendapatkan apa yang mereka perbuat waktu di dunia. Nggak bisa mendapatkan itu semuanya. Maka dari itu, ayo kuatkan iman Anda. Jangan sampai naudzubillah yang sudah iman keluar. Kita dengar berita-berita murtad, naudzubillah. Murtad kok jadi agama kok jadi main-main. Urusannya selamat, keselamatan nanti di akhirat. Na'udzubillah abadi di neraka, na'udzubillah. Kita harus punya keyakinan. Selagi Anda berkeyakinan bahasanya agama Islam akan benar, ya pegangi yang benar. Belajar yang benar agar kuat. Jangan mudah diganggu. Diombang-ambingkan oleh keyakinan-keyakinan. Harus. Dan berkeyakinan harus macam itu. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah bukan keyakinan. Bisa diganggu. Tuhan hanya Allah. Selain itu apa? Nah, ini kan dialog akidah kan. Kalau ada orang yang meyakini adanya agama lain, urusan mereka. Dan ingat Islam juga tidak boleh mencaci agama mereka. Yang jelas sebagai ahli iman, orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan, kami sampaikan. Hendaknya kita menguatkan terus keyakinan tersebut dengan seyakin-yakinnya. Sambil belajar terus memahami ilmu akidah ini. Dengan benar. Tapi ingat, dengan catatan, kita pun tidak boleh mencaci dan mengolok agama lain. Tidak boleh mencaci sesuatu yang dituhankan oleh agama lain. Disinilah akan ketemu satu cara hidup yang baik. Tidak saling mencaci, tidak saling mengolok. Tetap saja saling menghargai, hidup dalam kebersamaan indah. Dan itulah yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan dalam surat yang itu adalah ditujukan kepada orang kafir yang waktu itu ngajak sama. Orang kafir yang ngajak membuat satu toleransi itu. Yuk kita janjian deh, orang Islam kita sama-sama deh. Nah rupanya nyeru sekarang bukan orang kafir nih. Dulu orang kafir, sekarang orang Islam yang lemah hati itu, yang Islam picisan lah bisa kata gitu. Kalau dulu orang kafir itu ngajak begini, orang Islam yuk kita sepakat deh. Aku lihat Islam semakin berkembang deh, kita sama-sama aja. Kami nyembah berhala, kamu ikut saya nyembah berhala. Kami ingin nyembah Tuhanmu, kami ikut-ikut. Bahasa lain, kami ke gereja, kamu ikut ya. Di saat kamu ke masjid, saya juga ikut ya. Kayak begitu. Dijelaskan ya kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir langsung kalimat kafir. Ya ayyuhal kafirun, ya orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak boleh menyembah apa yang kau sembah dan engkau pun tidak perlu menyembah yang aku sembah. Loh, ini sangat tolerir banget ini. Aku tidak nyuruhmu menyembah yang aku sembah, ya orang kafir. Kamu kan punya sembahan. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah yang kau sembah. Dan engkau pun tidak menyembah yang aku sembah. Sudah, ini loh. Kalau bicara tentang toleransi sini, nyebut kafir juga. Kafir bukan sebutan caci maki, bukan menjelekkan, bukan mengolok. Akhir zaman ada orang yang mengisyaratkan siapapun yang mengatakan orang di luar Islam kafir seolah-olah merendahkan. Ini lo perusak orang begini nih. Maksudnya jangan sampai kita tuh orang yang biasa tenang jadi rusak. Itu enggak, jangan bikin masalah deh. Orang kafir disebut Al-Quran kafir. Jangan sampai nanti Al-Quran menjadi disalahkan. Loh nih Al-Quran menyebut kami kafir. Loh. Al-Quran menyebut kami kafir. Disebutkan kafir maknanya apa? Tidak menerima Nabi Muhammad kafir. Biarpun kafir itu maknanya banyak.
Jadi kalau istilah di dalam agama itu sangat khusus dan nggak boleh kita tersinggung. Kita pun juga nggak perlu tersinggung di saat ada orang Nasrani mengatakan kita ini domba-domba sesat, ya nggak perlu marah kok. Kan begitu kan, toleransi kan begitu. Coba kita dikatakan domba-domba, nggak ada masalah. Jangan sampai nanti ada orang yang mencoba merubah ini sehingga kita akan marah kepada orang Nasrani gara-gara kita dibilang domba-domba sesat. Nah, ini kan pengadu domba ini. Orang kafir adalah orang yang tidak bisa menerima baginda Nabi Muhammad sebagai utusan dan menerima. Selesai. Kemudian apa? La abudu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Sholakum dinukum waliyatin. Yuk kita hidup berdampingan, dagang bersama. Ini kan makanya memang perlu orang-orang cerdas dalam bahas toleransi itu. Karena apa? Bisa jadi toleransi yang dianggap seolah toleransi ternyata malah dia membuat kerancuan di dalamnya. Sehingga orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu yang semula tidak pernah punya prasangka buruk kepada Islam gara-gara muncul pahlawan-pahlawan picisan itu akhirnya menjadi prasangka buruk. Oh, Islam begitu ya. Islam begitu ya. Islam begitu ya. Oh, astagfirullah. Anda orang Islam, tugas Anda menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Anda menjelaskan tentang Islam sehingga mereka faham. Seperti itu. Nah, ini jangan sampai hal-hal yang demikian ini terus berkembang karena ini akan merusak akidah umat Islam, membuat keraguan-keraguan dalam diri umat Islam. Coba kita perlu pikir cerdas lah, begitu. Makanya lihat, orang Nasrani akan faham lakum dinukum waliyatin ajib. Sampai mereka pun sudah biasa dengan kalimat ini. Yang jujur dari mereka juga mengakui lakum dinukum waliyatin, memang begitu. Dan ini berlaku untuk siapapun. Orang beragama apapun boleh ngomong lakum dinukum waliyatin. Dan kalau dia menjalankan ini akan terjadi toleransi. Dari Islam adanya. Dan belum ada ungkapan selain itu dari Islam. Yang ada adalah menyeru lakum dinukum waliyatin, untuk agamaku, wali dan bagiku adalah agamaku. Allah. Indah sekali, itu toleransi nanti pada akhirnya. Bukan caci maki, bukan peperang. Ada nama memang untuk membedakan. Orang muslim bisa disebut sebagai orang kafir. Yang menyukai Allah musyrikin. Loh, musyrikin maknanya apa? Menyekutukan Allah, nyembah Allah selain ada sesembahan selain Allah. Enggak bertentangan kok. Memang hakikatnya begitu. Kita tidak menyebut mereka, mohon maaf, tidak menyebut mereka binatang gelar, kambing, kucing, enggak. Hanya mengatakan orang yang kafir. Menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Muhammad. Loh, begitu. Kalau pakai terjemahnya kepanjangan nanti. Dia adalah orang yang tidak menerima Allah dan Nabi Muhammad, kepanjangan. Ya sudah kafir. Selesai. Dan bukan penghinaan ini. Baik, di ayat ini dijelaskan bahwasanya amalan mereka tidak bisa mereka lihat hasilnya nanti di akhirat. Selagi tidak bisa, ya juga jangan dipaksain nanti. Di akhirat pun orang yang berbuat baik, ada suatu ketika orang mengatakan, orang-orang kafir yang berbuat baik pun akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat. Kurang ngaji itu orang. Mereka tidak mengharapkan balasan dari Tuhan Allah. Kenapa kok kita paksain harus dikasih balasan? Lagi-lagi masalah dialog tadi, mungkin tidak Allah memberi, mungkin, tapi diputuskan tidak ini, layak tirun, nggak mampu, nggak bisa, nggak mendapatkannya. Baik, semoga kita bisa menjadi juru damai yang sesungguhnya. Penyeru-penyeru toleransi hendaknya betul-betul faham bagaimana damai. Jangan sampai kita sok damai dengan orang di luar tapi ribut di dalam. Dan jangan sampai keseruan perdamaian yang kita serukan justru malah menjadikan sebab pertikaian kayak tadi itu. Orang menjadi prasangka buruk. Sehingga seorang muslim sekarang, orang muslim dulu kalau mengatakan orang kafir itu biasa saja, hari ini menjadi ragu-ragu. Misalnya ada orang mengatakan bahasanya surga itu milik orang Islam, surga Allah hanya milik orang Islam, sekarang ragu-ragu. Dipikir enggak toleransi, padahal ini biasa saja, seperti hanya orang Nasrani mengatakan surganya begini-begini, selesai. Yang tidak boleh adalah caci maki. Kita bukan mengatakan kepada orang Nasrani, kamu ahli neraka. Oh enggak, bukan begitu. Bahkan kita mengatakan, kamu orang Nasrani, jika kau nanti masuk Islam, akan dapat surga Allah, selesai. Enggak ada penunjukan neraka-neraka, bukan begitu. Di saat kita mengatakan, mereka tidak mendapatkan surga Allah, di tempatnya neraka bukan menunjuk sia-sia. Memang begitu kaidahnya. Seperti halnya setiap agama punya rambu-rambu, sama. Islam juga punya rambu-rambu. Kenapa kita panjangkan kisah ini? Kita perlu juru damai yang cerdas. Juru damai yang bijak.
Juru damai yang betul-betul dia tahu apa yang harus dia serukan. Seperti dalam bahasa pepatah, kalau ingin mengambil ikan, sebisa mungkin ambil ikannya, jangan keruh airnya. Pangkas itu benalu, jangan sampai ada pohon sehat terpangkas. Ambil rumputnya, jangan sampai pohon padinya juga ikut terpangkas. Itu kan kecerdasan. Bukan bikin orang ribut saja, viral sana, viral. Na'udzubillah. Nah ini hikmah itu gimana tuh orang bijak itu? Ya begitu, orang bijak itu mengambil mana yang bermasalah tapi nggak kerasa, begitu lembut dan indahnya. Dan semoga Allah memilih kita semuanya menjadi juru dakwah dan juru damai, juru selamat yang sesungguhnya, pembawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.